Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang dan kepada Ibu dosen Ibu Nur Latifah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Latifah yang memberi kami kesempatan untuk presentasi review jurnal yang bertemakan Sistem Informasi Berbasis Komputer. Kali ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, saya selaku sebagai moderator. Nama saya Muhammad Taufik Hidayat, NIM 2021 53140. Saya Adam Fatul Hakim, NIM 2021 53130. Saya Ahmad Jidal Rizky, NIM 2021 53157. Saya Ali Murtanda Al-Munawir, NIM 2021 53151. Nama saya Fatul Hakim Faironi, NIM 2021 53171. Untuk acara kali ini saya akan memimpin jalannya presentasi kali ini yang bertemakan Sistem Informasi Berbasis Komputer, review jurnal Sistem Informasi Berbasis Komputer. Jurnal yang akan kita review ada 4. Yang pertama, jurnal yang pertama judulnya Perancangan Sistem Informasi Berbasis E-commerce untuk Peningkatan Penjualan Jersey Olahraga. Jurnal kedua judulnya Implementasi Pengembangan Sistem Media Pembelajaran Pengenalan Komputer Program Studi Sistem Informasi Universitas PGRI Madiun. Jurnal yang ketiga judulnya Perancangan Sistem Informasi Tes Penerimaan Siswa Baru Berbasis Komputer di Ponpes Darul Hikmah Berbasis Web. Jurnal keempat judulnya Pembangunan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web menggunakan metode Rapid Application Development RAD. Untuk jalannya presentasi pada hari ini, saya akan selaku moderator akan mulainya. Jurnal pertama, Perancangan Sistem Informasi Berbasis E-commerce untuk Peningkatan Penjualan Jersey Olahraga. Komponen sistem informasinya. 1. Input pemasukan. Masukan input di sistem ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem. Adapun halaman-halaman untuk memasukkan input sistem ini adalah sebagai berikut. 1. Form untuk login. 2. Form data jenis barang. 3. Form data jersey barang. 4. Form data pemasukan atau supplier. 5. Form data pemasukan. 6. Form data penjualan. Input atau masukan ini contoh tampilannya seperti admin login, disuruh masukkan username dan password, data catatan data transaksi, data jersey barang, data stok barang, data supplier, data pelanggan, data penjualan untuk masukan, lain-lain. Kemudian sistem informasi yang kedua yaitu proses atau pengolahan. Proses atau pengolahan digunakan untuk mengolah data ke dalam sistem agar menjadi laporan hasil pencetakan barang. Adapun halamannya, 1. Mengolah form data jenis barang, 2. Form data jersey barang, mengolah form data pemasok atau supplier, mengolah form data pemasukan, mengolah form data penjualan menjadi satu kesatuan, yaitu berhasil menghasilkan hasil pencetakan barang, laporan hasil pencetakan barang. Prosesnya atau processing atau pengolahannya. Pemilik mengolah data barang yang berasal dari staf gudang, lalu dicatat dalam pendataan barang masuk. Pemilik mengolah data stok barang, lalu yang berasal dari staf gudang, lalu dicatat dalam data stok barang, dicatat dalam stok barang atau data form stok barang. Yang ketiga, pemilik mengolah data supplier yang berasal dari supplier atau pemasok, lalu data pemasok itu dicatat dalam data stok atau data supplier.
4. Mengolah data pelanggan yang berasal dari pelanggan atau klien. Lalu dicatat dalam data pelanggan, data stok data pelanggan. Yang keempat, kelima, mengolah data penjualan. Data penjualan lalu dari proses penjualan dimasukkan ke data pendataan penjualan. Yang terakhir yaitu hasil proses pembuatan laporan berupa yang diserahkan kepada pimpinan atau pemilik. Output hasil atau keluaran itu sistem yang masih yang ketiga. Pengeluaran atau hasil sistem ini digunakan untuk menampilkan pengumpulan semua data ke dalam sistem yang akhirnya menjadi laporan hasil pencetakan barang ataupun halaman-halamannya. Output dari sistem ini berupa laporan stok barang, penjualan barang, dan pemasukan barang. Output atau hasil pengeluaran. Laporan contoh tampilannya, menampilkan laporan barang masuk, menampilkan laporan barang keluar, dan tampilan laporan stok barang. Untuk presentasi selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Adam. Jurnal yang kedua, implementasi pengembangan sistem media pembelajaran pengenalan komputer. Program studi Sistem Informasi Universitas PGRI Madiun. Yang pertama, input atau masukan. Masukan atau input sistem ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem. Adapun halaman-halaman untuk masukkan sistem adalah sebagai berikut. Data kebutuhan sistem pengenalan komputer seperti data definisi komputer dan sejarah komputer, data penjelasan mengenai arsitektur dan peringkat komputer, perangkat eksternal dan internal pada komputer. Yang kedua, proses atau pengolahan. Pengolahan atau proses sistem ini digunakan untuk mengolah data ke dalam sistem agar menjadi tampilan hasil pengenalan komputer. Dibuatlah implementasi dari model media pembelajaran berbasis desktop dengan menggunakan aplikasi Adobe Flash CS6. Adapun halaman-halaman untuk pengolahan proses sistem adalah sebagai berikut. Pengguna pengolah berbagai data pengenalan komputer seperti data definisi komputer dan sejarah komputer. Data penjelasan mengenai arsitektur dan komponen-komponen dalam perangkat komputer atau perangkat eksternal dan internal pada komputer menjadi satu kesatuan tampilan pengenalan komputer. Processing pengolah. Pengguna melihat halaman awal, melihat halaman author, melihat halaman menu, ada halaman apa itu komputer, halaman sejarah komputer, halaman tentang CPU, halaman tentang monitor, halaman tentang keyboard, halaman soal. Di halaman tentang CPU ada halaman tentang motherboard, halaman tentang VGA, halaman tentang RAM, halaman tentang power supply, halaman tentang prosesor. Yang ketiga, output atau hasil keluaran. Pengeluaran atau hasil sistem ini digunakan untuk menampilkan kumpulan semua data ke dalam sistem yang akhirnya menjadi informasi dalam aplikasi pengenalan komputer. Adapun halaman-halaman untuk pengolahan output sistem adalah sebagai berikut. Penampilan halaman pengenalan komputer yang terdiri dari halaman awal pengenalan komputer, halaman author, halaman menu, definisi komputer, sejarahnya, CPU, monitor, keyboard, ataupun pengujian soal komputer. Output, hasil atau keluaran, menampilkan author, pengenalan komputer, halaman menu, sejarah komputer, CPU, dan
halaman soal. Yang keempat, feedback atau perawatan. Pengujian sistem dilakukan dengan melakukan demo program yang ditindaklanjuti dengan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan respon terhadap beberapa responden terkait baik pengguna maupun ahli materi dari beberapa aspek, yaitu kemenarikan desain interface, kemudian penggunaan, dan kelengkapan materi. Dari hasil penyebaran kuesioner dapat kepuasan. Feedback, perawatan atau perbaikan. Ada aspek kemenarikan desain interface, aspek kemudian penggunaan, dan aspek kelengkapan materi. Baik, kemudian saya akan melanjutkan untuk jurnal yang ketiga, yaitu perancangan sistem informasi tes penerimaan siswa baru berbasis komputer di Pondok Pesantren Darul Hikmah berbasis web. Kemudian untuk yang pertama yaitu input atau masukan. Masukan input sistem ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem. Adapun halaman-halaman untuk masukkan input sistem adalah sebagai berikut. Santri melakukan input registrasi yang berupa data NISN, nama, alamat, nama ayah, nama ibu, nomor HP, jenis kelamin, pekerjaan ayah, dan pekerjaan ibu. Santri diharapkan masukkan data username dan password untuk pengisian pada halaman login. Santri diharap mengisi ujian berbasis website. Nah, berikut merupakan tampilan dari bagian input, yaitu form registrasi dan juga halaman login. Kemudian yang kedua yaitu proses atau pengolahan. Jadi proses atau pengolahan sistem ini digunakan untuk mengolah data ke dalam sistem agar menjadi tampilan hasil tes penerimaan santri. Adapun halaman-halaman untuk pengolahan atau proses sistem adalah sebagai berikut. Yaitu TU mengelola semua data user menjadi database dan melaporkan proses pengkoreksian ujian calon santri yang akan menjadi santri MTS Pondok Pesantren Darul Hikmah. Panitia ujian mengelola soal ujian dan mengawasi aktivasi data santri. Nah, inilah bentuk dari processing atau dalam mengolah, yaitu santri melakukan proses ujian dan juga registrasi. Kemudian setelah itu santri melakukan login, dan untuk TU mengelola data user dan juga laporan hasil ujian santri. Untuk panitia, aktivasi akun santri dan kelola soal ujian. Kemudian yang ketiga yaitu output ataupun hasil keluaran. Pengeluaran ataupun hasil sistem ini digunakan untuk menampilkan kumpulan semua data ke dalam sistem, yang akhirnya menjadi informasi yang berupa hasil tes laporan penerimaan santri. Adapun halaman-halaman untuk pengolahan ataupun output sistem adalah sebagai berikut, yaitu tampilan berupa halaman utama, halaman registrasi, halaman login santri, halaman soal ujian, dan laporan hasil ujian dari para calon santri, lulus atau tidak lulus. Nah, inilah pada output ataupun hasilnya, yaitu halaman login, halaman utama, halaman registrasi, dan juga halaman hasil dari ujian.
Untuk slide keempat, saya akan untuk zona keempat, saya akan mempersilahkan kepada Mas Fatko dan Ali. Mas Fatko dibaca dulu. Jurnal keempat, pembangunan sistem informasi perpustakaan berbasis web menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD. Pertama, input atau masukan. Masukan atau input sistem ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem. Adapun halaman-halaman untuk masukkan input sistem adalah sebagai berikut. Siswa dan guru atau staf melakukan input registrasi untuk mendaftar sebagai anggota perpustakaan yang berupa data NISN dan NIP. Nama, alamat, tempat tanggal lahir, nomor siswa dan guru atau staf diharapkan memasukkan data username dan password untuk pengisian pada halaman login. Input atau masukan ini adalah halaman untuk login. Kedua, proses atau pengolahan. Proses atau pengolahan sistem ini digunakan untuk mengolah data ke dalam sistem agar menjadi tampilan hasil transaksi peminjaman buku kepada siswa, guru, dan staf. Adapun halaman-halaman untuk pengolahan sistem adalah sebagai berikut. Admin mengelola semua data user seperti data sekolah, data jurusan, data kelas, data siswa, data guru atau staf, data anggota, data transaksi, data buku, dan juga data denda. Ini adalah contoh proses dari peminjaman perpustakaan. Pertama, user melihat informasi perpustakaan dan melakukan peminjaman. Lalu user login. Kemudian admin mengelola data sekolah, data jurusan, data kelas, data siswa, data guru atau staf, data anggota, mengelola data transaksi, mengelola data buku, dan mengelola data denda. Untuk slide selanjutnya, saya akan mempersilahkan Mas Ali. Yang ketiga, output, hasil implementasi atau keluaran. Pengeluaran atau hasil sistem ini digunakan untuk menampilkan kumpulan semua data ke dalam sistem yang akhirnya menjadi informasi database yang berupa tampilan halaman sistem informasi perpustakaan SMKN 11 Malang. Adapun halaman-halaman untuk pengolahan output sistem adalah sebagai berikut. Data telah bergabung menjadi database lalu bisa digunakan untuk percobaan pemakaian web perpustakaan. Tampilan berupa halaman login, halaman registrasi, halaman depan sistem informasi perpustakaan SMKN 11 Malang, halaman transaksi, halaman buku, dan laporan hasil pendataan dari para anggota perpustakaan yang akan meminjam. Dan ini tampilan output hasil atau keluaran. 1. Tampilan database. 2. Tampilan login, username sama password. 3. Tampilan halaman depan menu utama. 3. Daftar buku. 4. Daftar buku. 5. Daftar transaksi. Yang keempat,
feedback atau perawatan. Pengujian sistem dilakukan dengan melakukan hasil pengujian black box dengan 9 kebutuhan fungsional secara keseluruhan memiliki hasil 100% valid. Sedangkan hasil pengujian IWAT yaitu memiliki hasil akhir 84% di mana menyatakan setuju terhadap sistem informasi perpustakaan sekolah SIPS SMKN 11 Malang dan telah memenuhi kebutuhan pengguna dalam meminjam buku di perpustakaan SMKN 11 Malang. Saya selaku sebagai moderator pada hari ini, saya akan menutup presentasi pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.